Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan membawakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Murim Psikopat. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Sebuah adegan diperlihatkan di mana kelopak bunga Plum Blossom mulai berjatuhan dari langit. Plum Blossom itu jatuh menyentuh sebuah genangan air berwarna merah. Namun sebenarnya itu bukanlah genangan air, melainkan genangan darah dari seorang ahli bela diri. Bersamaan dengan itu juga ada beberapa orang dari suatu sekte sedang menaiki tangga yang berlumuran darah dan mengabaikan tumpukan mayat tersebut. Bukan hanya beberapa orang dari suatu sekte tertentu, tapi tampaknya hampir seluruh sekte yang ada di dunia murim ini berkumpul untuk mendatangi sekte Monhua. Seperti yang bisa kita lihat sendiri, beberapa petinggi dari berbagai sekte ternama sedang berkumpul untuk membantu sekte Monhua, tapi itu sudah terlambat. Melihat sekte Monhua yang sudah dibanjiri dengan darah dari mayat-mayat para prajurit Monhua, seorang biksu berkata Amitabha, semoga mereka diberikan kehidupan yang lebih baik di kehidupan selanjutnya. Seorang pemimpin sekte Wudang yang marah berkata, setan mana yang berani membanjiri sekte Monhua dengan darah dan tidak membiarkan seorang pun tetap hidup. Pemimpin sekte berkata ini pasti perbuatan dari seorang iblis, tapi pemimpin sekte lain meminta supaya dia diam karena ada yang mendekat. Namun ketika melihat salah satu pendekar terbaik Monhua masih selamat, meskipun dia sekarang dalam kondisi sekarat, mereka menanyakan apa yang telah terjadi. Pemimpin sekte Wudang menanyakan siapa yang berani melakukan semua ini pada mereka, tapi pendekar itu berkata kalau sekte Monhua sudah tamat. Para pemimpin itu menanyakan apakah sekte demonik yang melakukan semua ini, tapi pendekar itu berkata dia hanya satu orang dan dia tidak terikat dengan siapapun. Bersamaan dengan itu, pendekar Monhua itu mendapatkan serangan terakhir dari sosok mengerikan itu. Bahkan para pemimpin sekte saja sangat terkejut dengan serangan dadakan ini. Karena para pemimpin sekte itu telah menyadari serangan barusan, satu-satunya murid terakhir Monhua akhirnya terbantai dan tidak menyisakan seorang pun di sana. Para pemimpin sekte itu tentunya penasaran, emangnya siapa yang memiliki kekuatan sebesar ini sampai bisa membantai sekte Monhua sendirian. Saking marahnya karena tidak bisa melihat pembantaian dari sekte Monhua, pemimpin sekte Wudang berteriak agar bajingan busuk itu segera menunjukkan dirinya. Bersamaan dengan itu seseorang akhirnya keluar sambil membawa kepala seseorang yang mungkin saja itu adalah pemimpin sekte Monhua. Pria yang menenteng kepala itu berkata, ramai sekali tempat ini sampai-sampai Shaolin, Wudang, Kinceng, dan Namgong sampai datang kemari. Pria itu dengan santainya menanyakan apakah mereka ada cara ngopi bareng di sini, sampai-sampai membawa seluruh anggota sekte untuk datang kemari. Pemimpin sekte Wudang berkata jangan banyak bicara omong kosong, dan memangnya siapa dia sampai melakukan pembantaian berdarah tanpa pandang bulu. Sambil melemparkan kepala pemimpin sekte, pria itu berkata dirinya datang kemari karena katanya sekte Monhua adalah sekte yang paling kuat, tapi ternyata itu hanyalah rumor yang dibesar-besarkan. Jelas saja itu membuat para pemimpin sekte ternama itu jadinya merinding karena dia bisa mengalahkan ketua sekte Monhua sendirian. Pria pembantai itu kemudian menanyakan kenapa mereka semua masih bengong di sana. Apakah mereka tidak ingin membalaskan dendam para pendekar sekte Monhua? Tentu saja itu membuat pemimpin sekte Wudang sangat marah besar padanya. Dan dia berkata sudah cukup dengan omong kosongnya yang tidak berguna ini. Pemimpin sekte Wudang berkata kalau mereka semua yang ada di sini akan membunuhnya. Dan membuat semua jiwa pendekar sekte Monhua bisa beristirahat dengan damai. Seketika itu semua pemimpin sekte ternama sekaligus dengan para pengikutnya menyerang pria pembantai itu secara bersamaan, tapi pria pembantai itu tidak ketakutan sama sekali. Bahkan dalam kondisi terkapung dan tidak akan bisa keluar hidup-hidup, pria itu malah berkata kalau beginilah seharusnya dunia murim bekerja. Setelah pertarungan habis-habisan itu, seorang pria yang memainkan karakter tersebut tertawa puas karena akhirnya dirinya mendapatkan pengalaman bermain yang sangat hebat.
Dongsu berkata kalau serangan gabungan dari keempat sekte itu benar-benar terlalu berat untuknya, tapi untungnya dirinya bisa merasakan kesenangan dari game ini. Dongsu berkata kali ini dirinya memainkannya lebih lama daripada biasanya, karena para pemimpin sekte itu langsung mengepungnya dan tidak memberikannya waktu beristirahat. Murim Online adalah game murim realitas virtual yang baru saja dikembangkan dan terkenal karena adegan berdarahnya yang berlebihan, termasuk tubuh dan leher yang terputus, hingga kekerasan ekstrim yang sangat mengerikan. Meskipun dibanjiri dengan keluhan yang menuntut supaya layanan game ini ditutup, tapi menurut pria yang satu ini, tidak ada game yang lebih baik daripada ini. Dongsu berkata mungkin sebaiknya dirinya lain kali membunuh mereka dengan metode yang lebih berhati-hati, supaya dirinya bisa membantai semua sekte yang ada di Murim. Sambil menonton televisi yang memberitakan mengenai hilangnya seorang petinggi sebuah perusahaan, pria itu berkata hanya orang gila saja yang mau menculik petinggi perusahaan besar. Akan tetapi seseorang di belakangnya terus-menerus meminta tolong sambil memohon ampun, tapi Dongsu tentunya berkata kenapa dia berisik sekali. Sambil membawa palunya, pria itu menanyakan kenapa dia tidak bisa diam sehari saja, tapi pria itu terus berkata agar dia mengampuni nyawanya. Pria itu adalah seorang petinggi perusahaan yang dilaporkan telah hilang, dan orang gila yang dimaksud itu sendiri adalah dirinya. Dongsu kemudian mencengkeram wajah No sambil menanyakan apakah ada alasan kenapa dirinya harus mengampuni nyawanya. Noh berkata dirinya tidak tahu alasan kenapa dia sampai menculiknya, tapi dirinya bersumpah tidak pernah melakukan tindakan kejahatan sama sekali. Akan tetapi pria itu melemparkan beberapa foto sebagai barang bukti sambil menanyakan lalu apakah dia bisa menjelaskan semua foto ini padanya. Jelas saja itu membuat Noh sangat terkejut karena dia memiliki semua barang bukti mengenai kejahatannya. Bahkan seharusnya dirinya sudah menyewa para polisi untuk membereskan masalah ini. Pria itu berkata kalau dia tidak melakukan kejahatan seperti yang dia katakan, maka dia tidak akan pernah bertemu ataupun menjadi mangsanya. Noh tentunya berkata dirinya menyesal atas semua perbuatan keji yang dirinya lakukan dan dirinya bersedia untuk membayar kompensasi pada para korban. Akan tetapi Dongsu berkata ucapannya itu sangat menarik. Bukankah dia barusan bilang kalau dia tidak melakukan kejahatan apapun, tapi kenapa dia sekarang dengan mudahnya mengakuinya? Pria itu berkata entah dia mau mengakuinya atau tidak, dirinya tidak tertarik sama sekali, karena yang dirinya inginkan hanyalah membuat orang seperti dia menderita. Namun karena tidak ingin mati mengenaskan, Noh menabrakkan kepalanya hingga membuat Dongsu kehilangan keseimbangannya ketika dia sedang mengangkat palunya. Jelas saja itu membuat Dongsu melepaskan palunya karena lengah, dan Noh berjuang sekeras tenaganya untuk melepaskan tali yang mengikatnya. Sambil membawa palu yang ditinggalkan oleh Bongsu, Noh berkata sekarang adalah gilirannya untuk merasakan apa yang selama ini dirinya lakukan padanya. Akan tetapi Bongsu dengan santainya berkata sungguh menarik, dan Noh berkata kalau ini akan jadi semakin menarik kalau dirinya menghancurkan kepalanya. Namun tentu saja Bongsu dengan cepat menghindari pukulan yang dilakukan oleh No, sambil berkata kalau tubuhnya yang besar itu membuatnya bergerak lebih lambat. Sambil memberikan pukulan yang sangat kuat ke arah ginjalnya No, Bongsu berkata seharusnya beginilah cara untuk memukul dengan benar. Jelas saja Noh merasa sangat kesakitan karena pukulan barusan, tapi tentu saja Bongsu masih belum berhenti dan dia melanjutkan serangannya dengan melakukan tendangan lutut ke arah kepalanya. Noh tentunya semakin babak belur karena serangan pria itu sangat brutal, bahkan tubuhnya sekarang sulit untuk digerakkan. Sambil merangkak menuju pintu yang terlihat bersinar itu, Noh berteriak agar seseorang menolongnya karena ada seorang psikopat gila yang ingin membunuhnya. Noh terus merangkak sambil berteriak dirinya tidak mau mati, tapi sayangnya orang yang dia hadapi sekarang ini adalah orang yang sangat mengerikan. Kebanyakan manusia adalah pemakan tumbuhan, tapi di antara mereka ada juga pemakan daging, di mana mereka menyerang, berburu, dan melahap mereka yang lebih lemah daripada mereka.
Tapi untuk dirinya sendiri, dirinya adalah orang yang akan berburu para pemakan daging itu, sehingga membuat mereka menyadari kalau hal itu juga bisa terjadi pada mereka. Tentu saja ketika melihat tumpukan mayat yang dibekukan di dalam freezer, Noh hanya bisa melongo sambil berpikir, apakah orang ini sebenarnya adalah pembunuh berantai. Jelas saja pria yang sedang dihadapi oleh Noh saat ini adalah seorang pemburu yang akan mengincar manusia-manusia tamak seperti dia. Namun sebelum pria itu akan membunuh Noh, tampaknya para polisi yang mencari keberadaan Noh akhirnya telah menemukan tempat persembunyiannya. Jelas saja Bongsu sudah digabung oleh banyak polisi dengan senjata lengkap dan mereka menyuruh supaya dia tidak bergerak. Kepala inspektur itu kemudian memberitahu kalau Dong Bongsu akan ditangkap atas dugaan penculikan, penahanan ilegal, sekaligus dengan pembunuhan berencana. Inspektur itu menyuruh agar Bongsu tidak mencoba melawan perintah darinya, tapi Bongsu menanyakan bagaimana dia bisa menemukan tempatnya. Bongsu berkata seharusnya tidak ada seorang pun yang tahu identitasnya, tapi inspektur itu langsung menembakkan pistolnya ke arahnya. Inspektur itu berkata bukankah dirinya sudah bilang agar dia menuruti perintahnya, jadi jangan sampai dirinya membuat peluru tajam ini menembus kepalanya. Melihat dirinya yang sedang digabung oleh banyak polisi seperti ini, Bongsu malah teringat adegan di mana dirinya harus melawan pasukan murim yang tidak terhitung jumlahnya. Bongsu tentunya tertawa sambil berkata, bukankah ini sungguh sangat lucu? Tapi inspektur itu menanyakan apa yang sedang dia tertawakan. Bongsu berkata kalau pria yang ingin mereka selamatkan ini sudah membunuh total 6 wanita dengan cara menyiksa mereka, bahkan sempat-sempatnya mengambil foto sebelum dia akan membunuh mereka. Bongsu berkata melihat dari wajahnya Pak Inspektur, sepertinya dia sudah mengetahui hal ini dengan baik, tapi dia tidak melakukan tindakan apapun. Bongsu juga memberitahu kalau mayat-mayat yang terbungkus itu juga serupa, dan sebagian besar dari mereka adalah para pembunuh yang tidak bisa dia tangkap. Bongsu berkata bukankah Pak Inspektur seharusnya berterima kasih padanya karena telah membantunya untuk memusnahkan para bajingan pembunuh itu ketika dia sedang disibukkan menerima sogokan. Akan tetapi inspektur itu berkata kalau dirinya tidak melihat adanya seorang pria yang telah membunuh 6 wanita sambil menyiksa mereka. Inspektur itu berkata dirinya hanya melihat seorang pria psikopat pembunuh yang mencari alasan supaya dia bisa membunuh seseorang. Tentu saja Bongsu langsung tertawa sambil berkata, memang benar kata netizen kalau berbicara dengan polisi, itu sama saja mereka berbicara dengan batu. Tanpa pikir panjang Bongsu langsung mengayunkan palunya hingga membuat inspektur itu kepanikan karena orang ini tidak mau mendengarkannya. Jelas saja Bongsu berhasil memecahkan kepala Noh hanya dalam sekali serangan dan itu membuat inspektur secara refleks menembak Bongsu. Setelah tertembak kepalanya, Bongsu hanya berpikir kalau dirinya mendapatkan kesempatan hidup sekali lagi, maka dirinya ingin tinggal di dunia seperti murim. Bongsu berharap agar hidupnya dipenuhi dengan binatang-binatang yang bisa dirinya bunuh sepuas hatinya, tapi dirinya sadar kalau itu hanya ada di dalam cerita-cerita komik. Namun tak lama setelah Dongsu tertembak, dia malah dibangunkan oleh seseorang dengan menggunakan air, tapi dia berpikir bagaimana dirinya masih bisa hidup. Bongsu yakin kalau dirinya seharusnya sudah mati, tapi orang yang ada di hadapannya berkata dirinya yakin kalau dia sudah mati, tapi kenapa dia masih hidup? Sambil mengancam Bongsu, pria besar itu berkata kalau dia ini sungguh sangat merepotkan dan apakah dia tahu betapa besarnya rasa malunya ketika menyeret orang seperti dia dari pasar. Pria besar itu berkata dirinya ingin sekali lagi membuatnya benar-benar mati, tapi kali ini dirinya akan membuatnya membayar dulu karena sudah membuatnya sangat marah. Tentu saja tindakan pria itu membuat Bongsu sangat marah dan dia segera mengambil batu yang ada di sampingnya untuk memecahkan kepala orang ini. Namun ketika ingin menyerang pria itu dari belakang, Bongsu merasa kalau tubuhnya sangat kesakitan, bahkan rasanya seperti seluruh tubuhnya akan hancur.
Bongsu tentunya berpikir kenapa tubuhnya terasa sangat sakit. Tapi ketika memeriksa tubuhnya sendiri, ia baru tersadar kalau ini bukanlah tubuhnya. Jelas saja ketika memeriksa tubuh yang mirip seperti mayat hidup ini, Bongsu berkata memangnya tubuh ini milik siapa dan kenapa dia masih bisa hidup dengan menggunakan tubuh seperti ini. Bongsu juga penasaran dengan luka baru yang ada di dalam tubuhnya ini, tapi ada yang lebih penting lagi daripada melihat tubuhnya ini. Ketika melihat dunia yang ada di depannya, Bongsu berpikir apakah ini benar-benar seperti yang dirinya pikirkan, apakah dirinya benar-benar masuk ke dalam dunia game. Dengan wajahnya yang masih sangat terkejut, Bongsu hampir saja tidak percaya kalau dunia yang dirinya masuki ini adalah dunia murim, sebuah dunia yang selama ini dirinya impikan. Tentu saja dari sekian banyaknya keinginan yang ingin dirinya dapatkan, memasuki dunia murim adalah impian paling berharga bagi Bongsu. Player Dong Bongsu, selamat datang di Murim Online, dunia tempat orang terkuat berada. Aku benar-benar telah masuk ke dalam dunia murim. Sekarang kita diperlihatkan sedikit masa lalu dari pemilik tubuh yang digunakan oleh Bongsu, yang tidak lain adalah Sosam, yang bekerja sebagai seorang penjaga kuda. Secara tiba-tiba ada seseorang yang menendang pintu kandang kuda sambil menanyakan, apakah Sosam ada di sini? Sosam tentunya menanyakan ada apa, dan Manjil ingin agar dia segera ikut dengannya, karena ada sesuatu yang perlu dia lakukan untuknya. Sosam berkata kalau dirinya masih belum selesai membersihkan kandang kudanya, jadi dirinya akan membereskan tugas ini terlebih dulu. Akan tetapi Manjil langsung mencengkram Sosam sambil berkata, apakah dirinya terlihat peduli dengan pekerjaannya itu. Manjil berkata hanya karena klan Danri membiarkannya tinggal di sini dan memberikan makanan pada anak yatim piatu gagap seperti dia, maka dia bisa menolak perintah darinya. Manjil memberitahu kalau dia harus sadar diri jika semenjak dia menginjakkan kaki di sini, itu artinya dia adalah Buddha yang harus mengikuti perintah tuannya. Beberapa saat kemudian Sosam diajak oleh pria bertubuh besar bernama Dongo, di mana dia mendatangi seorang pandai besi untuk mengambil pesanan. Dongo berkata kalau Manjil sekarang ada urusan di kedai poni bersama dengan beberapa orang aneh di sana, jadi dirinya telah membawa orang lain bersamanya. Pandai besi itu berkata bukankah mereka akan kesulitan jika hanya mereka berdua saja yang mengangkat barang-barang ini. Lagi pula semua senjata ini sangat berat dan setidaknya membutuhkan 5 orang. Dongo dengan kasarnya menarik Sosam sambil berkata, siapa bilang dirinya akan ikut membawanya, lagi pula orang ini saja sudah cukup. Dongo berkata supaya Sosam segera membawa barang-barang itu, jadi segera pindahkan senjata itu ke dalam gudang, selagi dirinya ikut berpesta bersama dengan Manjil. Melihat kekejaman Dongo pada anak yatim piatu ini, pandai besi itu hanya bisa merasa kasihan padanya, tapi dirinya tidak bisa membantunya sama sekali. Tentu saja Sosam sekuat tenaga mencoba untuk membawa senjata yang sangat berat itu sendirian dengan tubuhnya yang sangat kurus kering itu. Bahkan ketika kain yang digunakannya untuk membawa semua senjata itu rusak, Sosam masih berusaha untuk mengumpulkannya kembali dan menyeretnya. Pandai besi yang melihat Sosam sangat menderita tentunya mengajaknya untuk beristirahat di rumahnya sebentar, tapi Sosam tidak menjawabnya sama sekali. Pandai besi itu berkata kalau dia terlihat sangat pucat, bahkan sekarang dia mirip seperti seseorang yang ada di ambang kematian, tapi Sosam berkata terima kasih atas kekhawatirannya. Namun ketika berjalan menyusuri jalan sendirian, ada seseorang yang tiba-tiba berkata pada Sosam, apakah dia benar-benar ingin hidup seperti pecundang selamanya? Akan tetapi Sosam terus-menerus mengalami kesialan, bahkan dalam kondisinya yang sangat kelelahan, dia malah bertemu dengan seorang preman berbadan besar. Sosam dengan wajah lelahnya jelas saja langsung meminta maaf, akan tetapi pria besar itu langsung memukul wajah Sosam tanpa belas kasihan. Sambil menerima nasibnya yang sangat malang ini, Sosam bertanya sejak kapan dan dari mana semua masalah ini dimulai.
Sosam berpikir apakah itu karena keluarganya mati karena badai dan hanya dirinya sendiri yang selamat, atau apakah saat dirinya mengetuk gerbang Glendanry hanya untuk bisa bertahan hidup. Namun daripada memikirkan semua itu, Sosam yakin kalau semua ini berawal ketika dirinya dilahirkan di dunia yang terkutuk ini. Sekarang kita berpindah lagi bersama dengan Bongsu, di mana dia telah bangun setelah tertidur cukup lama sambil memimpikan ingatan dari pemilik tubuh ini. Bongsu sekarang yakin kalau pemilik tubuh orang yang sekarat ini adalah Sosam, dan dia selama ini telah menderita karena hidup di dunia yang hanya menerima yang kuat. Bongsu yakin kalau Sosam yang asli sudah dipukuli sampai mati oleh pria besar itu dan sekarang dirinya memasuki tubuh sekaratnya ini. Meskipun begitu, Bongsu merasa kalau dirinya benar-benar seperti di dalam game karena status window murim online ini masih mengikutinya. Beberapa waktu setelahnya, tampaknya Manjil disuruh untuk merawat Sosam, tapi dia mengeluh kenapa orang hebat seperti dirinya malah disuruh untuk merawat penjaga kuda. Manjil berkata seharusnya orang itu langsung saja pergi ke kandang kuda setelah bekerja, tapi dia malah bertemu dengan Peng Dorang yang dikenal karena temperamennya yang sangat buruk. Manjil yang benar-benar kesal karena harus merawat sampah seperti Sosam, tentunya berpikir apakah sebaiknya dirinya membunuh bocah sekarat itu. Akan tetapi dia tidak ingin melakukannya, karena jika itu sampai terjadi, maka dirinya yang akan dipenggal setelah kepala keren keluar untuk menyelidiki kematian bocah ini. Sambil melemparkan makanannya Sosam, Manjil berkata seharusnya bocah tidak berguna seperti dia mati saja ketika bertemu dengan Peng Dorang. Bongsu berpikir ini sudah 2 minggu berlalu semenjak dirinya datang ke dunia ini, tapi dirinya hanya bisa mengumpulkan beberapa informasi mengenai dunia ini. Pertama-tama masyarakat di sini menggunakan karakter Cina tapi bukan berasal dari Cina, dan itu adalah identitas dari dunia murim. Seni bela diri murim adalah teknik fantasi yang hanya mungkin ada di dalam novel ataupun film, dimulai dari orang-orang yang bisa terbang sampai seseorang yang bisa bergerak lebih cepat dari apa yang bisa ditangkap oleh mata. Yang kedua, dunia ini sangat menjunjung tinggi yang namanya seni bela diri. Kayaknya itu adalah bagian dari nafas, bahkan mereka akan melakukan apapun agar mereka bisa belajar sedikit bela diri. Yang ketiga adalah status window yang selalu mengikuti dirinya seperti di dalam game. Hanya saja dirinya seorang yang bisa melihat status window ini. Awalnya Bongsu berpikir kalau dirinya hanya masuk ke dalam dunia game, tapi tempat ini terlalu nyata, termasuk dengan emosi yang ditunjukkan oleh setiap wajah orang yang ada di sini. Semua karakter yang ada di dalam dunia ini bergerak layaknya manusia biasa dan bukan sekedar NPC yang diprogram oleh AI, tapi itu juga membuatnya bertanya apakah dirinya ini sebenarnya seorang manusia atau player. Namun ada masalah yang lebih serius daripada itu, yaitu bagaimana caranya dirinya menggunakan sistem status window ini karena tidak ada petunjuk sama sekali di dalamnya. Ketika Bongsu sedang sibuk mengumpulkan informasi, Dongo malah datang sambil berkata, sepertinya adik kecilnya ini hidup dengan nyaman di sini. Dongo berkata ketika beberapa dari mereka terkena masalah besar, sekaligus terkena hukuman karena satu orang bodoh, sepertinya dirinya harus memberikannya pelajaran. Akan tetapi Dongo tidak tahu kalau dia sedang mengganggu seseorang yang sekarang ini bukan lagi bocah pecundang yang seperti dia kenal. Tanpa memperdulikan omongannya Dongo, Bongsu mengangkat makanannya dan menghabiskan semua makanannya sekaligus. Jelas saja melihat bocah itu yang malah dengan santainya makan makanannya sampai habis, Dongo jadinya sangat marah dan dia berniat untuk menghajarnya sampai mampus. Akan tetapi Bongsu langsung memecahkan mangkuk makanannya dan menggunakan pecahan mangkuk tersebut sebagai senjata untuk menyerang Dongo. Jelas saja Dongo kepanikan karena bocah ini menyayat lehernya cukup dalam, sampai-sampai dia kesulitan untuk berteriak apalagi berbicara. Sambil menancapkan pecahan mangkuk di bagian lehernya yang sebelahnya, Bongsu berkata kalau orang yang bernama Sosam itu sudah mati 2 minggu yang lalu. Jelas saja itu membuat Dongo jadinya kepanikan, dan dia sekarang ini sedang berusaha untuk menyingkirkan bocah ini darinya.
Akan tetapi Bongsu tidak hanya menggunakan pecahan mangkuk di satu tangannya saja, karena tangan satunya juga memegang pecahan lainnya. Sambil merobek-robek kulitnya Dongo yang tidak bisa melawannya, Bongsu berkata kalau dirinya akan membalaskan dendam bocah yang sudah mati ini. Seketika itu adegan berdarah di mana Dongo dihabisi tanpa ampun terlihat cukup jelas, bahkan percikan darahnya mengalir kemana-mana. Sambil merasakan semburan darah yang menghujani seluruh tubuhnya, Bongsu berkata peduli amat entah dirinya manusia atau player, yang penting dirinya bisa masuk ke dunia murim. Bongsu berkata karena rasa dan aroma darah ini benar-benar nyata. Bongsu tentunya merasa kalau ini benar-benar kenyataan dan bukan sekedar game. Hukum agung dunia ini adalah sesuatu yang dirinya rasakan dari bajingan gendut dan juga mancil, di mana yang lemah adalah mangsa dan yang kuat harus dijunjung tinggi. Jika itu adalah tempat seperti ini, maka dirinya bisa memburu sepuasnya tanpa harus menyembunyikan sifat sejatinya, seperti ketika dirinya berada di kehidupan sebelumnya. Bongsu yakin kalau pemangsa yang bahkan lebih berbahaya dan juga lebih kuat darinya pasti sedang berkeliaran dengan bebas di dalam hutan yang disebut sebagai dunia murim ini. Setelah memulihkan tubuhnya ini, Bongsu berniat untuk melanjutkan perburuannya lagi karena disinilah tempat di mana para pemangsa sejati tinggal. Entah siapapun orang yang mengirimnya kemari, Bongsu merasa sangat berterima kasih padanya karena dirinya bisa memulai kehidupan barunya di sini.